morning, students. How are you today? I hope you are fine and in good condition, so everything will run smoothly. Today, we are going to continue our lesson, but first of all, as usual, let's pray together in order to ask God's blessing to our meeting today can be delivered well. Pray start. Pray finish. Thank you very much, everyone. Now, I will check your attendance. I will call your name to check our attendance list. Please answer that you are present. Alright, students. In this meeting, there are two basic competencies that you must achieve to pass for the material at this meeting. I will read in bahasa. So, the first is menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian terjadinya atau dilakukannya sesuatu yang tidak nyata pada saat ini dan pada waktu lampau, sesuai dengan konteks penggunaannya, atau perhatikan unsur kebahasaan kondisional, past and past perfect. The second, menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian terjadinya atau dilakukannya suatu yang tidak nyata pada saat ini dan pada waktu lampau dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. I think that's all for the basic competencies that you have to achieve. Now, to spark your spirit of learning, I want you to watch this video for a second. I will play the video.
Are you done? How did you feel after watching that video? I'm glad to hear that. It's okay if you feel happy and more motivated to learn. Let's start the lesson. Alright, students. English material that we will discuss now is the 3 types of conditional sentences. Before I explain it, I want to ask you, do you like to assume or suppose something when talking to someone? For example, you tell your friends that you will buy a new motorbike if your mother gives money. Our material is very related to that. Well, I will start explaining today's material. There are 3 types of conditional sentences. They are type 1, 2, and 3. Type 1 is meant to talk about things that will happen in the future. This situation may or may not occur. The use of if and when is also different. When you use if, you mean possibility, while when means to talk about plans that might happen. Therefore, this type uses the simple future tense in the main clause, and the pattern is if plus present tense, future tense, and for example, if Jane wins, she will treat us. And another example is, I will buy ice cream if Grandma gives me money. Well, the second type of conditional sentence is type 2. Second conditional to express something that will not happen or is unlikely to happen now or in the future. This type can also be used for supposition. The tense used in the if clause is the simple past tense, except for the use of the first or second person singular subject, I, he, she, or it. Do not use the verb was, but were. The first pattern for this type is if plus simple past, would plus first form of verb. And the second pattern is wish plus second form verb. For example, the first pattern is if I were him, I would buy an expensive car. And as an example of the second pattern is I wish I had a big house. Well, the last type is type 3. This type is used to express something that never happened or was imagined in the past. The tense used in the if clause is the past perfect tense. The pattern of this type is if plus past perfect would have plus past participle, and as an example of this type is if he had studied in university, he would have become a great teacher. Alright, is my explanation clear enough? Not really?
Okay, if it's not clear enough, I will give a video about further explanations of our material today. Okay, I will play the video. Hi friends, it's me, Salma. Topik pembahasan kita pada kali ini adalah tentang conditional sentence. Conditional sentence adalah pengandaian yang ditandai dengan kata if pada kalimatnya. Nah, biasanya conditional sentence ini muncul pada soal TBI tipe structure atau error recognition. Sekarang, yuk kita bahas jenisnya. Yang pertama adalah conditional sentence type 1. Type 1 ini memiliki beberapa jenis. Ada subjek, diikuti will, diikuti juga dengan verb 1. Ini adalah bentuk yang paling umum. Yang kedua, bentuk type 1 adalah subjek, diikuti will be, diikuti lagi dengan adjective, noun, atau adverb. Jadi, subjek bisa diikuti will be atau kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Selanjutnya, tipe 1 diikuti dengan subjek, dilanjutkan lagi dengan to be, berupa is, am, atau are, diikuti lagi dengan adjective, noun, atau adverb. Kemudian, setelah salah satu tipe ini bisa diikuti dengan if, subject, dan verb 1. Tapi, diingat ya teman-teman Standbrain, ini bukanlah bentuk baku dari conditional sentence tipe 1. Bisa saja dalam suatu kalimat, if berada di awal menjadi induk kalimat. Setelahnya baru subjek diikuti will dan diikuti verb 1. Nah, supaya lebih paham, sekarang kita lihat contoh kalimat untuk conditional sentence tipe 1. Di sini ada kalimat she will forgive you if you tell the truth. Di sini ada kata kunci yaitu will. Setelahnya diikuti dengan verb 1 yaitu forgive. Jadi, jelas ya, di sini ada subjek, diikuti will, diikuti verb 1, setelahnya ada subjek lagi, dan ada if, diikuti dengan verb 1. Jadi, intinya, conditional sentence tipe 1 adalah diikuti dengan will dan verb 1. Selanjutnya adalah conditional sentence tipe kedua. Nah, di sini conditional sentence tipe kedua memiliki dua pola. Yang pertama adalah subjek diikuti would dilanjutkan dengan verb 1. Ini merupakan tipe umum dari conditional sentence tipe kedua. Tapi bisa juga diikuti dengan pola seperti ini. Subjek diikuti dengan would be, dilanjutkan lagi dengan adjective, noun, atau adverb. Selanjutnya diikuti dengan if, subjek, dan verb kedua. Jadi, inti dari conditional sentence tipe kedua adalah would dan verb 2. Selanjutnya, aku punya tips untuk teman-teman Standbrain, yaitu brainwaves. Jadi, jika teman-teman Standbrain menemukan suatu kalimat seperti pola conditional sentence tipe kedua, tapi tidak ada kata if. Nah, teman-teman Standbrain jangan bingung, karena pasti di awal kalimat tersebut ada were untuk menggantikan fungsi
if. Seperti itu. Sekarang kita lihat contoh untuk conditional sentence tipe kedua, yaitu my mom would be happy if I got home early. Jelas ya, ada kata kuncinya yaitu would be. Ada subjek di awal yaitu my mom, diikuti dengan penanda dari conditional sentence yaitu would be, dan dilanjutkan dengan adjective yaitu kata happy yang artinya senang, dan dilanjutkan dengan if, subjek, dan verb 2 yaitu got. Setelahnya kita akan latihan soal. Kita baca dulu ya. If the students bla 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 late to submit the scholarship application to the board, they will not be listed as candidates. Pertama, kita maknai dulu arti dari soalnya itu apa. Artinya adalah jika para murid terlambat untuk mengumpulkan aplikasi beasiswanya, maka mereka tidak akan didaftarkan sebagai kandidat dari beasiswa. Yang kedua, kita cari kata kunci. Di sini ada kata will. Nah, jadi tanpa teman-teman StunBrain hafal rumus atau pola dari conditional sentence, kita bisa cari kata kunci, yaitu will, sehingga bisa diketahui soal ini adalah kategori tipe 1. Diingat lagi, pola dari tipe 1 adalah will dan verb 1. Maka setelah if dan subjek yaitu the students diikuti dengan verb 1. Verb 1 yang cocok dari opsi jawaban adalah to be, yaitu are. Karena jika jawabannya A itu kurang tepat, yaitu B. If the students be late to submit the scholarship, kurang tepat secara makna dan polanya juga. Jika jawabannya C, itu juga kurang tepat karena were adalah bentuk past, sementara ini adalah bentuk present. Seperti itu. Selanjutnya untuk have juga sama seperti opsi A yang mengubah makna kalimat, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B atau are. Selanjutnya kita akan bahas soal kedua. Kita baca dulu. If your brother blah 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 here, he blah 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 us with this works. Nah, teman-teman StunBrain jangan bingung jika melihat dua blank seperti ini dalam kalimat soal. Kita bisa analisis dari opsi jawabannya. Kita lihat, yang pertama ada is dan would help. Di sini, jika dipasangkan dengan soal, if your brother is here, he would help us with these works. Nah, di sini yang salah adalah would. Jika ingin menggunakan is atau present tense, maka harus menggunakan will saja. Begitu. Jadi jawaban A bisa kita eliminasi. Kita lanjut ke opsi B, yaitu was dipasangkan dengan will help. Di sini juga salah, kurang tepat, karena seperti yang aku bilang tadi, jika ingin menggunakan will dan verb 1, maka kalimat sebelumnya harus menggunakan verb 1 juga. Jadi, jawaban B bisa dieliminasi. Selanjutnya, untuk opsi C, ada were dan will help. Di sini juga kurang tepat, karena were dan will help bukan merupakan pasangan untuk conditional sentence. Seperti yang aku sudah katakan, will adalah tipe 1. Jika ingin menggunakan tipe 1, maka kalimat sebelumnya harus menggunakan verb 1 juga. Jadi, kurang tepat dan bisa dieliminasi.
Untuk jawaban D, ada were dan would help. Nah, untuk pasangan kata ini tepat karena sesuai dengan pola, yaitu would diikuti verb 1 dan sebelumnya ada verb 2 yaitu were. Maka jawabannya adalah D. Sekarang kita akan bahas materi conditional sentence tipe ketiga. Type 3 ini memiliki dua pola kalimat. Yang pertama yaitu subjek diikuti would, have, dan verb 3. Untuk pola kedua, type 3 ini memiliki pola subjek diikuti would, have, been, dan selanjutnya ada adjective, noun, atau adverb. Jadi, teman-teman Standbrain jangan bingung jika menemukan salah satu pola dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Setelah pola ini diikuti dengan if, had, dan verb 3. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya, yaitu I would have gotten a better job if I had studied better. Jadi, artinya aku mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik jika belajar lebih keras. Jadi pada kenyataannya dia tidak bekerja keras dan tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya, aku punya tips untuk teman-teman Standbrain, yaitu brainwaves. Jadi, jika ada kata if pada tipe ketiga dan seharusnya diikuti dengan had, tapi dalam kalimat tersebut tidak ada, kata had bisa ada di awal kalimat. Diulangi lagi ya. Kata if jika tidak ada dalam pola conditional sentence yang ketiga, bisa digantikan dengan had di awal kalimat. Nah, untuk brainwaves secara keseluruhan, aku punya tips supaya teman-teman Standbrain tidak bingung. Tidak perlu juga untuk terlalu menghafal rumus atau pola dari conditional sentence. Cari saja clue word atau kata kunci dalam suatu kalimat. Contohnya, untuk tipe 1 pasti ditandai dengan kata will dan ada verb 1. Jangan lupa ya, untuk tipe 1 pasti ada kata will diikuti juga dengan verb 1. Sementara untuk tipe kedua pasti ada kata would diikuti dengan verb 1. Jangan lupa untuk tipe kedua pasti diikuti dengan would dan verb 1. Sementara untuk tipe ketiga pasti ada kata would, have, dan verb 3. Jangan lupa, untuk tipe ketiga, pasangan katanya adalah would, have, dan verb 3. Supaya teman-teman Standbrain lebih paham, sekarang kita akan bahas soal. Kita baca dulu. You blah 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 the job if you were not late to the interview. Kita cari kata kuncinya, yaitu ada kata were yang menandakan bahwa soal ini termasuk kategori conditional sentence tipe kedua. Nah, setelah itu kita pasangkan dengan pola yang sudah kita pelajari tadi. Jika ada verb 2, maka sebelumnya atau di susunan kalimat setelahnya ada would dan verb 1. Nah, bisa dilihat ada opsi A yang sudah menunjukkan pola yang benar, yaitu would dan verb 1. Tadi kita sudah membahas materi tentang conditional sentence tipe 1, 2, dan 3.
Teman-teman Sunbrain tidak perlu selalu menghafalkan pola atau rumus yang sudah aku jelaskan tadi. Cukup cari clue word atau kata kuncinya saja, yaitu tipe 1 ditandai dengan will atau verb 1. Tipe kedua ditandai dengan would dan verb 1. Untuk tipe ketiga ditandai dengan would, have, dan verb 3. Kalau begitu, aku harap semoga pembahasan materi kita pada kali ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman Sunbrain dalam mengerjakan soal TBI nanti. Aku, Salma, pamit dulu. See you next time. Salam Sunbrain. Alright, is the explanation from the video clear enough? Well, if it's clear enough and there are no questions about today's material, I will be the one to ask you, what is the video about? Yes, you are all right. This video is about meaning, use, and sentence patterns as well as examples of 3 conditional sentences. If there are no questions, I will give you tasks, and the task is to make examples of using 3 types of conditional sentences related to your daily life. Make 3 examples for each type. That means in total there are 9 examples that you have to create. If you want to make more than 9 examples, that's even better. Alright, I will be waiting for you and give you time about 10 to 15 minutes. If you have questions, you can ask me. You can ask me by raise your hand and I will come to your chair. Alright, you can start doing your assignments. Hello everyone, time is over. You can collect your work to me and I will rate your work. You can read the materials that we just discussed for 5 to 10 minutes while I correct your work. Alright students, overall you have done the assignments well. It means that you have understood today's material. Give a big applause to all of you. Well, before ending the meeting this time, let's pray together. Pray start. Pray finish. Alright class, dismiss. See you in the next meeting. Bye.